Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Red Penoha. Ada sebuah informasi, ada sebuah eh, pernyataan yang menggemparkan dunia pendidikan di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Apa itu informasinya? Ada seorang guru dari Australia pernah mengatakan ketika berkunjung ke Indonesia, saya lebih takut murid saya tidak bisa antri daripada tidak bisa matematika, belajar bahasa Inggris, atau belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Saya lebih takut kepada murid saya kalau murid saya ini tidak bisa antri daripada tidak bisa belajar matematika atau pelajaran lainnya, pelajaran agama, pelajaran fisika dan lain sebagainya. Jadi di Konoha ya, anak kecil kan udah diajarin pelajaran-pelajaran yang tidak masuk akal, matematika dan lain sebagainya, masih kecil gitu. Cuman di negara maju, di Australia katanya, seperti dengan negara yang pendidikannya berkualitas ya. Australia kan salah satu pendidikan yang paling berkualitas di dunia. Sedangkan pendidikan yang paling berkualitas di dunia seperti Australia, anak kecil itu tidak diajarkan atau tidak dijejeli pendidikan matematika. Mereka diajari apa? Diajari antri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa anak kecil ini lebih diutamakan antri daripada belajar matematika atau belajar agama atau belajar apalah itu? Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal dan paling mengejutkan daripada guru-guru Australia ini adalah ternyata mereka mengatakan bahwa saya lebih mudah mengajarkan matematika kepada anak kecil atau murid saya daripada mengajarkan antri. Kenapa? Karena belajar matematika itu 3 bulan juga belajar matematika katanya kalau diajarkan terus menerus tiap hari maka dia akan jadi jenius tentang matematika, bisa pintar matematika. Akan tetapi anak kecil diajarin antri sampai 12 tahun sekalipun sangat susah orang jadi antri, belajar antri. Jadi lebih susah belajar antri daripada belajar matematika. Belajar antri itu diajarin ya, udah diajarin sejak kecil. Tetap juga susah belajar antri, apalagi nggak diajarin seperti sekolah di Konoha kan jarang kan diajari belajar antri. Kita tuh langsung diajari dengan pendidikan matematika, pelajaran yang aneh-aneh gitu. Agama dijejeli, disuruh menghafal sehingga otaknya pecah. Bukan berarti saya mengatakan bahwa belajar agama itu tidak bagus ya. Tapi kan dalam agama itu kan ada banyak gerbong-gerbongnya, ada banyak jebakan-jebakan di situ ya. Ada banyak ayat-ayat yang kontradiktif gitu. Ada egosentris di sana. Ada yang mengatakan bahwa agama kita yang paling benar. Jadi kalau ini di dalam bulat-bulat oleh anak kecil, masih kecil, dia dalam bulat-bulat doktrin yang mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat, maka gedenya dia akan jadi rasis, guys. Beneran. Jadi ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa maju kalau kita mengkafir-kafirkan agama lain gitu, menganggap bahwa agama lain itu sesat. Bagaimana mungkin kita bisa maju kalau kita tidak bekerja sama dengan agama lain, selalu curiga dengan agama lain, selalu mengurusi keimanan orang lain. Saya itu kesel ya. Di Konoha itu kan banyak orang melakukan ritual-ritual ibadah, tapi ritual ibadah yang paling utama itu pun ditinggalkan. Apa itu? Tidak mengurusi keimanan orang lain. Itu adalah ibadah yang paling utama. Tidak mengurusi agama orang lain, tidak kepo dengan agama orang lain, tidak mengkafir-kafirkan agama orang lain, tidak seujon dengan agama orang lain. Itu adalah ibadah yang paling utama. Bukan melakukan ritual-ritual ibadah tiap hari, bolak-balik kemana, melakukan ritual gerakan-gerakan itu. Itu bukan ibadah yang sebenarnya. Itu adalah ritual. Itu adalah pinggir-pinggir atau kulit-kulit daripada agama itu sendiri. Esensi daripada agama itu sendiri adalah apa? Belajar kejujuran, belajar menghargai orang lain, belajar toleransi. Jadi bagaimana mungkin kita mengajarkan kepada anak kecil toleransi sementara kalau dalam agama itu ada yang memerintahkan, misalnya mengajarkan agama lain sesat, agama kita yang paling benar. Apa nggak jadi toilet dia waktu gedenya? Apa nggak dengan anak jidat dia mempersekusi rumah ibadah orang lain? Ini yang jarang kita sadari. Makanya kalau ngomong seperti ini saya kadang kesel gitu. Hal-hal sederhana seperti ini tidak pernah kita bisa terima. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti di antara sahabat yang nonton video ini banyak yang menghujat. Oh, kamu anti agama. Oh, kamu PKI. Oh, kamu anti Pancasila. Apaan anti Pancasila? Jujur saya sayang dengan negara ini, sayang dengan NKRI ini. Saya kesel dengan
anak muda yang masih kecil, masih remaja, masih kecil sudah rasis dengan agama lain. Apa nggak jadi toleran dia waktu gedenya? Makanya mungkin ya ini faktor mungkin kalau udah gede itu banyak persekusi rumah ibadah orang lain dengan seenak jidat. Karena dari kecil udah didoktrin, udah ditanamkan seperti itu. Makanya saya tidak setuju anak kecil itu belajar agama waktu kecil. Lebih baik diajarkan budi pekerti, bagaimana caranya antri, bagaimana cara membuang sampah ke tempatnya. Itu yang paling utama daripada disuruh belajar agama, menghafal ini yang macam-macam, yang aneh-aneh. Sehingga dia gedenya itu jadi rasis. Ya rasis lah, orang waktu kecil dia diajarin mengajarkan agama kita yang paling benar, agama lain sesat, agama lain masuk neraka. Tuhan seperti apa seperti itu? Namun ada Tuhan mengatakan, saya hanya cinta sama agama ini saya nggak cinta, saya rasis terhadap agama ini. Tuhan seperti apa seperti itu? Ada aja. Agama kok mengajarkan rasis? Agama kok mengajarkan kebencian? Agama itu kan harusnya mengajarkan kedamaian. Agama kok rasis? Makan tuh agama. Kalau saya pribadi ya, tapi jangan ditiru ya, saya pribadi daripada harus membenci agama lain, mengkafir-kafirkan agama lain, harus mengatakan agama lain itu sesat, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian. Karena esensi daripada agama itu apa? Toleransi terhadap agama lain. Jadi ibadah yang sebenarnya itu adalah toleransi dengan agama lain. Itu ibadah yang sebenarnya menghargai agama lain, tidak mengurusi keimanan orang lain. Bahkan dikonohakan dikit-dikit ya ketemu orang, agamamu apa? Itu kan mengurusi keimanan orang lain. Sebenarnya kita ini sebenarnya sudah tidak waras lagi dalam beragama, guys. Serius. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti sumbu pendek yang mengatakan saya, oh kamu anti agama, oh kamu benci agama. Agama itu mengajarkan kejujuran, guys, kesabaran, ketabahan. Bukan dikit-dikit mengkafir-kafirkan agama lain. Dikit-dikit mengata-ngatain agama lain sesat. Agama macam apa itu? Nenek moyang kita tidak mengajarkan seperti itu. Sebenarnya kita ini sudah kualat sebenarnya dengan ajaran nenek moyang kita. Nggak ada orang nenek moyang kita mengajarkan seperti itu. Nggak ada, itu nggak ada. Nggak tahu entah ajaran dari mana itu. Jadi kembali ke topik tadi ya. Tapi disclaimer dulu ya. Saya akan menjelaskan pelan-pelan ya. Ada beberapa yang dijelaskan oleh guru daripada Australia ini. Kenapa dia sangat khawatir muridnya tidak bisa antri daripada pintar belajar matematika. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, dia tersahabat yang nonton video ini yang bersumbu pendek atau berpikiran sempit. Berpikiran sempit itu kan susah berpikir secara rasional. Dia biasanya melontarkan atau komen-komen kalimat-kalimat seperti, sok tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Ya kan? Saya sangat sering membaca kalimat-kalimat orang-orang yang berpikiran sempit seperti itu di video ini. Sok tahu lu, terus ngilang gitu. Ya sok tahu lu nya apa gitu. Misalnya dia bilang, sok tahu lu, ada dalilnya yang masuk akal misalnya, ada bantahan yang masuk akal, ada referensinya, ada datanya yang masuk akal. Ya saya juga pasti ngikut dia dong. Saya juga pasti minta maaf sama dia karena data saya salah gitu. Ini kan sok tahu lu langsung ngilang, sok tahu lu ngilang. Jadi ini kan semacam berpikirnya itu, dan cara berpikirnya aja sudah sesat gitu, sudah keliru gitu. Bagaimana kita menjadi Indonesia emas 2045? Yang ada Indonesia cemas 2045. Orang-orang seperti ini diharapkan menjadi Indonesia emas. Alasan selanjutnya kenapa guru di Australia itu lebih takut muridnya itu tidak bisa antri daripada harus pintar matematika. Alasan selanjutnya adalah karena ketika si murid itu sudah dewasa, maka tidak semua murid itu membutuhkan matematika. Ya, contoh misalnya jadi atlet pesepak bola misalnya, ngapain dia belajar matematika? Kalau dia butuh akuntan misalnya, dia tinggal ngegaji orang aja kan, beres kan. Kalau misalnya jadi artis misalnya, jadi penyanyi, buat apa dia belajar matematika? Tinggal ngegaji orang aja, akuntan. Biarkan akuntan itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Dia seorang matematikawan, ya udah. Dia ahli berhitung, ya udah. Dia ahli administrasi, ya udah. Biar dia yang ngerjain gitu, kita yang nyanyi gitu. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Alasan selanjutnya adalah kenapa guru Australia itu lebih takut muridnya tidak bisa antri daripada belajar pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena ketika sudah dewasa, murid itu atau dia nanti kalau udah dewasa nih, anak murid-murid ini semuanya pasti membutuhkan yang namanya etika, moral. Siapa yang bisa mengajari? Kalau enggak dari kecil,
Jadi gak usah dijajalin dulu deh ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu. Mending diajarkan dulu kejujuran, moral dan lain sebagainya, termasuk antri. Jadi dari antri ini juga kita bisa mengambil beberapa pesan moral atau pesan-pesan tersembunyi gitu yang jarang diperhatikan orang-orang, terutama negara-negara berkembang atau seperti Konoha misalnya. Australia itu kan negara yang paling maju ya pendidikannya, kualitasnya. Australia, Singapura yang dekat-dekat dengan Indonesia. Harusnya kita bisa belajar banyak dengan orang Australia kan. Jadi guru-guru di Australia itu, kenapa dia sangat takut muridnya itu tidak bisa antri daripada belajar matematika atau belajar fisika dan lain sebagainya. Alasan daripada antri ini penting adalah yang pertama, manajemen waktu. Jadi kalau misalnya nih kita antri, kalau kita pengennya cepet, masalah kita selesai, misalnya kita antri di ATM misalnya, mengambil duit misalnya, atau antri di mana lah gitu. Kita kan harus ada punya manajemen waktu ya. Dari rumah kita harus memikirkan nanti nyampainya di ATM jam berapa, nanti biar jangan telat ngambil duit segala macam, antriannya biar jangan terlalu belakang. Ya udah cepet aja deh, biar nanti bisa cepat mengambil duitnya gitu. Jadi ini manajemen waktu. Jadi kita sedari kecil itu diajari secara tidak langsung tuh manajemen waktu atau mengatur waktu kita. Alasan yang kedua misalnya, si anak secara tidak langsung diajarkan bersabar. Mengantri itu kan secara tidak langsung mengajarkan kita untuk bersabar, menunggu gitu. Jadi ini antri nih, dari kecil kita dibiasakan antri atau di apa namanya, di ATM kan. Jadi biasakan kita untuk sabar menunggu giliran. Jadi tidak ada menserobot gitu. Kalau menserobot berarti itu bagian daripada kesabarannya itu dipertanyakan. Ini secara tidak langsung mau ngajari anak kita untuk bersabar, yaitu mengantri. Selain itu dari mengantri juga kita belajar bahwa untuk menghormati orang lain. Kalau misalnya kita mengantri nih, terus tiba-tiba kita nyerobot gitu, itu kan berarti tidak menghormati orang lain dong. Jadi kita tahu batasannya gitu. Dari kecil udah diajarkan seperti itu di negara maju. Menghormati orang lain. Itu pendadaran budi pekerti. Dari awal itu udah diajarkan budi pekerti dari salah satu contoh simpel mengantri. Alasan selanjutnya, alasan kenapa diajarkan mengantri sejak kecil di negara maju adalah terkesan sepele, tapi ini sangat penting banget. Kita diajarkan untuk setara gitu. Semuanya sama rata, tidak ada yang didahulukan. Oh karena ini anak presiden didahulukan gitu, karena ini siapa didahulukan, gak ada. Setara, semuanya setara. Jadi itulah pentingnya belajar mengantri. Selain itu kita juga punya atau belajar yang namanya rasa malu. Kalau misalnya kita menyerobotkan antrian, kan kita kan diteriakin sama orang, gitu diteriakin atau ditegur sama orang, kita kan jadi malu. Sehingga kita harus antri. Dan di antrian juga kita belajar bersosialisasi, ngobrol sama orang lain pas ngantri gitu, ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Jadi budaya antri ini sangat perlu ditanamkan sejak kecil. Namun ini diabaikan oleh warga Konoha ya. Orang Konoha itu pengen anaknya itu pintar gitu, bisa matematika, bisa belajar ini, belajar itu. Padahal pendadarannya itu belum sempurna gitu. Namun yang jadi permasalahan adalah justru kalau saya perhatikan ya, saya kan orangnya penasarannya. Saya sering merenung gitu. Kenapa ya orang Indonesia itu kalau di lampu merah itu tidak sabaran gitu. Banyak kan kayak gitu. Coba perhatikan lampu merah. Pasti ada orang yang melanggar lampu merah, apalah segala macam gitu. Nggak sabaran gitu nunggu lampu merah. Jadi saya pernah melihat ya dengan mata kepala saya sendiri. Seorang bapak membonceng anaknya yang masih SD. Tapi saya tuh baru pulang nganterin istri ya ke pasar belanja, masih pagi banget, belum, setahu saya itu belum buru-buru amat gitu. Jam sekolah kan, saya kan tahu jam sekolah, terus ini kan masih belum terlambat gitu, masih jam 6:30. Jadi si bapak ini ngantarkan anaknya sekolah. Jadi di lampu merah itu kan ya nggak terlalu banyak orang sih, sepi juga nggak bisa dibilang sepi. Cuman yang jadi permasalahan adalah dia menerobos lampu merah dan membonceng anaknya. Secara tidak langsung si bapak ini mengajarkan menerobos lampu merah.
mengajarkan ketidakdisiplinan. Nah ini nih sepele ya, tapi sangat berpengaruh bagi nanti waktu dia gedenya. Waktu dia gedenya jadi apa coba? Melanggar ini, melanggar itu. Ya kan? Kecil juga sudah diajari menerobos lampu merah. Itu adalah bagian daripada hal-hal yang sangat kecil tapi mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan ini kalau dijelaskan sama warga Konoha pasti ngomong seperti ini, gitu aja, kok repot. Nah hal-hal seperti inilah yang bikin warga Konoha itu tidak bisa berpikir secara rasional. Nah selain itu, kalau misalnya nih kita ngantri terus kadang ya kita sebagai orang tua ya menyuruh anak kita itu untuk buru-buru cepet gitu, sehingga si anak ini menyerobot antrian. Terus kalau misalnya nih anak ini ngomong jangan mak, jangan pak gitu, gitu aja, takut ini udah serobot aja. Nah ada kan orang tua seperti itu mengajarkan seperti itu, nanti GD-nya juga seperti itu, dia akan mengambil hak-hak orang lain, dia tidak tahu malu, dia akan mengambil hak orang lain seperti korupsi dan sebagainya. Jadi dari hal-hal sepele atau hal-hal kecil seperti ini yang perlu diajarkan waktu kecil, belajar mengantri gitu, belajar kebaikan, kejujuran. Makanya saya mengatakan di video-video saya sebelum, saya sudah mengatakan bahwa agama juga bukan berarti saya melarang belajar agama ya. Di agama itu kan ada banyak ranjau-ranjaunya ya. Ada misalnya tentang agama itu kan udah disusupi oleh politik kan, udah ada kepentingan politik di situ. Apa itu kepentingan politik? Agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Itu kan bagian daripada politik, politisasi agama. Supaya apa? Supaya banyak pengikutnya. Jadi kalau anak kecil diajarkan seperti itu, maka gedenya dia juga akan jadi rasis guys, rasis terhadap agama lain. Dia berpikir bahwa agama lain itu sesat gitu, karena waktu kecil dia udah diajarkan seperti itu. Jadi saya tuh sering diomeli deh sama netizen, ngapain sih kamu nggak memperbolehkan mengajarkan agama waktu kecil? Ya karena anak kecil tuh nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang enggak. Sedangkan ini nih robot kayak gini nih, Naruto seperti ini, kalau kita katakan kepada anak kita waktu kecil, ini suatu saat bisa terbang, bisa hidup, anak kecil itu pasti percaya deh. Jadi kalau kita waktu kecil mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat, maka dia akan menyesatkan agama lain. Makanya banyak bullying di sekolah. Najis, kalian makan babi kan? Najis, itu kan ya yang dikatakan di sekolah-sekolah itu. Dari mana mereka belajar? Dari rumah. Dari siapa mereka belajar? Dari orang tuanya. Dari siapa lagi? Najis, kalian kan makan babi. Apaan kayak gitu beragama? Menajis-najiskan orang. Kalau saya pribadi ya, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian. Kalau menajis-najiskan agama lain, bodoh amat. Makan itu agama. Apaan beragama seperti itu? Menajis-najiskan orang lain. Siapa yang ngajarin? Ya orang tua kita dari kecil diajarkan seperti itu. Agama lain itu makan babi, najis. Gila kan? Mau dibawa kemana negara ini? Kalau kita tidak bisa berkoordinasi dengan agama lain, tidak bisa bekerja sama, menajiskan agama lain, tidak bisa menghormati agama lain, kapan majunya coba? Bagaimana caranya memaju? Kita selalu berpikiran negatif terhadap agama lain, terlalu berpikiran negatif kepada orang lain yang setia seagama dengan kita. Kita sibuk berkutat dengan masalah-masalah agama itu. Padahal tidak ada Tuhan yang rasis guys. Tuhan yang mana mengajarkan seperti itu? Jangan yang mengatakan bahwa najis itu adalah Tuhan yang sesat. Justru orang itu yang paling duluan masuk neraka. Ini adalah fasisme dalam beragama. Fasisme dalam beragama itu sangat berbahaya. Menganggap bahwa agama yang paling benar, agama lain sesat. Ini kan yang bikin kita dibully kan. Termasuk saya sendiri dulu sering dibully. Najis. Udah ribuan kali kayaknya itu saya dikatain najis. Najis. Kapan majunya itu negara ini kalau saling mengkafir-kafirkan, saling menajis-najiskan, saling membenci. Jadi bagi sahabat yang nonton video ini, mohonlah waktu anak kita kecil itu jangan diajarkan, kalau bisa jangan diajarkan yang aneh-aneh dah gitu.
yang paling utama diajarkan itu kejujuran. Yang pertama kejujuran. Jadi dalam antrian itu juga itu bagian daripada mengajarkan kejujuran, kesabaran, ketabahan. Itu yang paling penting ya. Diajarkan dulu dari kecil. Dasarnya itu dulu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Reko Noha. Salam rasional.